Produsen mobil Tiongkok Dongfeng Motor Corporation menawarkan uji coba gratis taksi Swakemudi di Wuhan, Tiongkok. Hal tersebut disampaikan oleh pihak perusahaan pada Sabtu 27 Februari lalu. Lebih dari 40 taksi mobil listrik bernama Robotaxi telah tersedia di jalan-jalan Wuhan dengan 20 tempat parkir khusus. Taksi yang menggunakan sistem GPS dari Peito tersebut akan melewati lebih dari 10 rute yang telah ditentukan. Yan Ning, pemimpin proyek taksi Swakemudi, mengatakan superkomputer onboard yang ditengarai teknologi 5G terbaru mampu mengidentifikasi lalu lintas secara akurat dan cepat sehingga memungkinkan kelancaran operasional taksi. Dalam uji coba taksi Swakemudi ini, pengguna akan ditemani oleh seorang pengawas keselamatan. Namun, pengawas keselamatan tidak akan mengambil alih atau mengemudikan, kecuali jika ada keadaan darurat. Dongfeng Motor Corporation berencana untuk meluncurkan lebih dari 200 taksi Swakemudi di Wuhan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Produksi tahunan vaksin COVID-19 Sinovac dapat mencapai lebih dari 1 miliar dosis pada tahun 2021 mendatang. Laporan ini dikatakan oleh Wang Wei, manajer umum produk di Institut Biologi Beijing pada Jumat 26 Februari lalu. Dalam konferensi pers, Wang mengatakan kapasitas produksi akan segera diubah menjadi produksi reguler dalam 20 hari. Menurut perusahaan, hingga 22 Februari 2021, vaksin COVID-19 Sinopharm CNBG telah disetujui untuk vaksinasi atau penggunaan darurat di lebih dari 30 negara dan wilayah. Menurut Presiden Xi Jinping tentang rencana produksi vaksin di negara lain, pertama-tama perlu mengikuti prinsip keselamatan dan efektivitas. Pasokan dan aksesibilitas vaksin akan dimaksimalkan dan kemudian baru melakukan langkah berikut. Kota Chengdu, Tiongkok akan menjadi tuan rumah Piala Thomas dan Uber 2024 mendatang. Tak hanya itu, Chengdu juga akan menjadi tuan rumah Summer World University Games ke-31. Dengan menjadi tuan rumah untuk kedua kejuaraan tersebut, untuk pertama kalinya acara multi olahraga internasional diadakan di Chengdu. Diketahui Olimpiade akan dimulai pada 18 Agustus tahun ini. Pertumbuhan Chengdu dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian di seluruh dunia. Chengdu merupakan kota terbesar di barat daya Tiongkok yang juga menduduki puncak daftar kota dengan kinerja terbaik di Tiongkok pada tahun 2019. Bandara baru di kota Chengdu telah menyelesaikan putaran penerbangan uji coba dan sedang mempersiapkan pembukaan resminya pada paruh pertama tahun 2021. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan lebih dari 1.000 rumah sakit tersier memberikan bantuan telemedicine ke 1.172 rumah sakit di tingkat kabupaten. Rumah sakit tersebut berada di 832 kabupaten yang dilanda kemiskinan tingkat nasional. Selama periode rencana 5 tahun ke-13, tahun 2016 hingga 2020, setidaknya sudah 760.000 operasi telemedicine dilakukan. Lebih dari 118 tenaga medis dikirim untuk mendukung rumah sakit yang berbasis di kabupaten dengan ekonomi miskin, sebagai hasil dari upaya skala luas Tiongkok untuk memobilisasi semua masyarakat untuk membantu dalam pertempuran pengentasan kemiskinan yang ekstrim. Hasil evaluasi pihak ketiga menunjukkan bahwa hampir 80% rumah sakit tingkat kabupaten di 832 kabupaten miskin dapat menyediakan layanan perawatan medis standar melalui pengiriman dokter untuk membantu rumah sakit setempat dan juga menyediakan layanan telemedicine. Rumah sakit tersier membantu mereka meningkatkan kualitas perawatan medis dan juga mempercepat pembangunan informasi sehingga penduduk setempat tidak perlu pergi ke rumah sakit kota saat ini.